Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar tentang adabul muta'allim, adab-adabnya seorang penuntut ilmu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil suatu tambahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Juma'ah rahimahullah ta'ala dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yang mana asalnya poin ini beliau sebutkan terkait adabul muallim, adab-adabnya seorang pengajar. Tetapi ini penting juga bagi kita semuanya sebagai seorang penuntut ilmu untuk mengetahuinya, karena memang bisa juga berlaku bagi para penuntut ilmu, ataupun juga bisa menjadi bekal semisal harapannya nanti antum menjadi seorang muallim, seorang pengajar, sudah mengetahui di antara adab-adab ini. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Khani fiddini rahimani wa rahimakumullah. Tambahan poin yang kita maksudkan di sini, ini perkataan Al-Imam Ibnu Juma'ah rahimahullah ta'ala, ayyuhafidha 'alal qiyami bi sya'airil islami wa dhawahiril ahkami. Ayyuhafidha, hendaknya seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu syar'i itu betul-betul senantiasa menjaga. Ayyuhafidha, senantiasa menjaga 'alal qiyami, upaya untuk menegakkan bi sya'airil islami, syiar-syiarnya agama Islam. Senantiasa sungguh-sungguh berupaya menegakkan syiar-syiarnya agama Islam. Wa dhawahiril ahkami, dan juga menegakkan hukum-hukum yang zahir, hukum-hukum yang nampak. Ini yang nampak di khalayak ramai ya. Yang merupakan syiar-syiarnya agama Islam, hukum-hukum yang zahir, hendaknya kita sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang ilmu betul-betul menjaganya. Kemudian beliau berikan beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, kaiqamatis sholati fi masajidil jama'at. Contoh yang pertama, kaiqamatis sholah, seperti menegakkan sholat fi masajidil jama'at, di masjid-masjid yang di situ ditegakkan sholat jamaah. Ini termasuk di antara syiar-syiar Islam yang sangat agung. Bahkan sebagian ulama rahmatullahi ajmain menyebutkan bahwa sholat jamaah di masjid itu merupakan a'zamu sya'airil Islam, syiar Islam yang teragung. Itu pendapatnya sebagian ulama rahmatullahi ajmain, atau keterangan dari sebagian ulama rahmatullahi ajmain mengatakan bahwasanya melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid itu a'zamu sya'airil Islam, yang paling agung di antara
siar-siarnya agama Islam ini. Kita semua sudah memahami tentang ya sekian banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya sholat jamaah di masjid. Bahkan ditekankannya untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan di sebagian hadis disebutkan tentang ancaman-ancaman yang sangat tegas bagi orang-orang yang tertinggal dari sholat jamaah di masjid ini. Dan kita tidak akan membahas tentang yakni perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum di situ. Tapi yang ingin kita angkat di sini bagaimana prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana prakteknya para sahabat ridwanu alaihim ajmain, bagaimana prakteknya para ulama as-salaf rahmatu alaihim ajmain tentang sholat berjamaah, ya sholat fardu berjamaah di masjid ini. Kita sebutkan secara sederhana saja. Kita semuanya sudah mengetahui bahwasanya Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa melaksanakan salat fardu itu secara berjamaah. Baik ketika yakni sedang mukim, beliau melaksanakan salat berjamaah itu di masjid. Begitu pula ketika sedang safar, beliau pun tetap menegakkan salat berjamaah dengan rombongan safarnya. Itu kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai di akhir-akhir hayat beliau, ya, di akhir-akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sakit parah, ya, maksudnya ketika sakit tidak menuju ke wafatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap berupaya untuk hadir sholat jamaah di masjid. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang telah dinyatakan qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Seorang yang telah ada jaminan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau maupun dosa-dosanya yang akan datang, kalau ada sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berupaya sungguh-sungguh untuk sholat jamaah di masjid. Ya, untuk sholat jamaah di masjid. Tadi kita katakan sampai ketika menjelang wafatnya sudah sakit parah, ya, sudah sakit parah, Rasulullah SAW tetap berupaya, punya keinginan kuat untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ya, sholat jamaah di masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya pernah suatu saat datang waktunya sholat, kemudian Nabi SAW yakni berwudu. Ketika sakit menjelang wafatnya itu, beliau kemudian berwudu. Selesai berwudu hendak berangkat, kemudian ternyata pingsan. Ternyata pingsan saking beratnya sakit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika siuman ya, sadar dari pingsannya itu, beliau kemudian bertanya, apakah orang-orang yakni para sahabat sudah mengerjakan sholat? Nah, ada sebagian menjawab, belum wahai Rasul, nunggu jenengan. Nah, masih nunggu panjenengan wahai Rasul. Mendengar seperti itu Nabi SAW kemudian berwudu lagi. Tapi kemudian ketika hendak berangkat pingsan lagi untuk kedua kalinya. Pingsan lagi untuk kedua kalinya. Ketika siuman begitu lagi pertanyaan dari Nabi SAW, apakah orang-orang sudah sholat? Dijawab belum, nunggu jenengan wahai Nabi. Nah, beliau kemudian yakni berwudu lagi, ketika hendak berangkat ternyata pingsan lagi. Ternyata pingsan lagi. Ini menunjukkan tentang bagaimana semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir sholat jamaah di masjid. Hadir sholat jamaah di masjid. Sampai begitu tuh keadaannya, beliau tetap berupaya untuk hadir sholat jamaah di masjid. Akhirnya karena kondisi tidak memungkinkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk yakni menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengimami jamaah salat. Mengimami jamaah salat. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan sebagai imam di akhir masa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu saat beliau merasa
ada kekuatan untuk hadir di masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berupaya hadir ke masjid. Dengan cara apa? Dengan cara dibantu oleh dua orang sahabat, satunya di kanan, satunya di kiri, kemudian Nabi dibawa ke masjid. Dalam kondisi seperti itu, tidak mampu berjalan sendiri, tetap apa? Berjalan dengan dibantu dua orang sahabat, satu di kanan, satu kiri. Satunya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, satunya ada mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atau Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ataupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada khilaf dalam riwayat-riwayat yang ada. Sampai seperti itu dibawa ke masjid untuk sholat jamaah di masjid. Nah, ketika di masjid itu terkadang Nabi SAW yang sedang sakit menuju wafatnya itu di masjid dalam posisi sebagai imam. Kadang-kadang sebagai imam, kadang-kadang sebagai makmum. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kapan? Ketika sakit menjelang wafatnya beliau SAW, kondisi sudah sebegitunya itu, beliau SAW tetap punya semangat yang kuat untuk hadir sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Kadang-kadang saking beratnya sakit yang menimpa kepada beliau tidak mampu lagi untuk berangkat ke masjid sehingga ngambil rukhsah untuk sholat di rumah, sholat fardu di rumah. Tapi kalau beliau melihat ada kekuatan untuk ke masjid meskipun dengan dibantu oleh dua orang sahabat, beliau berangkat ke masjid. Beliau berangkat ke masjid, kadang-kadang sebagai imam, kadang-kadang sebagai makmum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabat ridwanu alaihim ajmain, mereka juga senantiasa berupaya untuk hadir di masjid, sholat jamaah, sholat jamaah di masjid. Sehingga seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, mereka berpendapat bahwasanya sholat jamaah di masjid itu hukumnya adalah fardu ain. Sholat jamaah di masjid itu hukumnya adalah fardu ain. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sementara pendapat-pendapat yang lainnya itu tidak ternukilkan dari seorang sahabat pun. Tidak ternukilkan dari seorang sahabat pun. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Shalah beliau sampai menegaskan bahwasanya ini ijma'u sahabah. Ini ijma'u sahabah, kesepakatan para sahabat tentang wajibnya sholat jamaah di masjid. Wajibnya sholat jamaah di masjid ini kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu adalah berdasarkan ijma'u sahabah, kesepakatan para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Baik. Tapi kita lihat bagaimana prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatnya para sahabat ridwanu alaihim ajmain, dan bukan sekedar pendapat, tapi juga bagaimana prakteknya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Kalau dari pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di riwayat Muslim, bahwasanya di masa para sahabat itu, ini ketika hidupnya Nabi SAW dan juga di masa para sahabat itu, tidaklah tertinggal dari sholat jamaah itu melainkan seorang yang memang nyata-nyata munafik, seorang yang nyata-nyata munafik. Ini kalau di masa itu dipandang demikian. Ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah di masjid ini merupakan syiar Islam yang teragung, syiar Islam yang teragung, sampai dianggap seperti itu. Tidak ada yang wa may takhalafu anha illa munafik, tidaklah tertinggal dari sholat jamaah itu kecuali seorang munafik. Kalau di masa para sahabat ridwanu alaihim ajmain seperti itu memandangnya. Nah, maka tentu ketika sahabat memandang meninggalkan sholat jamaah itu dilakukan kecuali oleh seorang munafik, ini tentu bukan suatu perkara yang sunnah, bukan hanya suatu perkara yang hukumnya sunnah, sehingga sampai dikomentari seperti itu, Dan tadi telah kita sebutkan bahwasanya pembesar ulama sahabat di antara ahli fikihnya sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat bahwasanya salat jamaah di masjid itu adalah fardhu ain dan tidak ternukilkan, sebatas yang kita ketahui, tidak ternukilkan pendapat yang lain dari para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih dari beliau menyatakan terkait masalah adzan itu,
Kalau ada seorang terkumandangkan adzan, kemudian dia keluar, ya keluar dari masjid tanpa ada udzur dan tidak ada niatan untuk kembali, dikatakan apa? Waqa'asa Abul Qasim. Sungguh orang itu telah apa? Telah bermaksiat, durhaka kepada Abul Qasim, durhaka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya salat jamaah itu tidak wajib untuk dikerjakan di masjid-masjid tempat dikumandangkannya adzan, kenapa kok dikatakan yang keluar dari masjid setelah adzan itu kemudian tidak kembali, dikatakan sebagai seorang yang bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu hanya perkara sunnah, kenapa dikatakan bermaksiat? Dan logikanya tidak mungkin bahwasanya mereka dikatakan maksiat kalau keluar kemudian berarti tidak apa-apa hadir di masjid saja, kemudian di pinggir-pinggir ketika orang-orang sholat kemudian duduk-duduk saja di belakang tidak ikut sholat. Itu suatu hal mustahil, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan tidak ikut sholat jamaah itu adalah orang munafik. Di masa itu dikatakan sebagai orang munafik, ini dikatakan sebagai seorang munafik. Dan kita tidak membahas tentang diskusi ilmiahnya dalam masalah ini, tapi kita melihat secara prakteknya Nabi SAW seperti itu, prakteknya para sahabat ridwan alim ajmain juga seperti itu, ya juga seperti itu. Khanifiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka yang namanya fikih itu sebenarnya kan memang main ihtimal. Ya, fikih itu main ihtimal, main kemungkinan. Nah di sini permasalahan kita kemungkinannya apa? Kemungkinannya fardu ain, sebagian pendapatnya para sahabat ridwan alim ajmain, atau kemungkinannya fardu kifayah, sebagaimana pendapatnya sebagian ulama atau jumhur ulama Syafi'iyah rahmatullahi alim ajmain, atau hukumnya sunnah yang itu sunnah muakkadah, sebagaimana pendapatnya yakni ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan juga sebagian ulama Syafi'iyah rahmatullahi alim ajmain. Nah, maka ini kita melihatnya harus cerdas. Kita harus cerdas melihat pembahasan tersebut. Dan dahulu pernah kita sampaikan bahwasanya termasuk bentuk warok, ya, termasuk bentuk warok, sikap kehati-hatian di dalam beragama. Ketika ada perbedaan pendapat yang kuat di antara para ulama rahmatullahi ajmain, apakah hukumnya itu wajib ataukah hukumnya sunnah? Sikap kehati-hatian yang wajib untuk kita ambil adalah melaksanakannya dalam tataran prakteknya. Itu sikap warok, itu sikap hati-hati. Kalau ada khilaf fikih yang itu khilaf yang muktabar, dan ini jelas-jelas muktabar khilaf dalam masalah ini, maksudnya tidak bisa kita mengesampingkan pendapat yang mengatakan itu adalah fardu ain. Ini pendapatnya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Ya, pendapatnya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala, pembesar ulama tabi'in di kota Mekah. Nomor satunya di kota Mekah di kalangan tabi'in, Atha bin Abi Rabah berpendapat apa? Berpendapat fardu ain. Begitu pula Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, imamnya Ahlus Syam selama beberapa dekade, selama beberapa generasi, itu apa? Berpendapat fardu ain. Di kalangan Syafi'iyah juga ada Imam Abu Thawr, murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ada Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban rahimahullah taala, Ibnu Mundzir rahimahullah taala berpendapat juga fardu ain, berpendapat fardu ain. Ini pendapat tidak bisa kita anggap atau kita kesampingkan dari pendapat-pendapatnya para ulama rahmatullahi ajmain. Apalagi tadi telah kita singgung dari pendapat-pendapat yang ada ini, yang ternukilkan dari sahabat adalah apa? Adalah pendapat yang mengatakan fardu ain atau semana fardu ain. Justru itu pendapat-pendapat yang ternukilkan dari para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Dan dalam ilmu tarjih ketika ada perbedaan pendapat, kemudian pendapat A ada sahabatnya, pendapat B tidak ada sahabat, ini sudah satu poin, menang yang A karena ada sahabatnya, sementara yang B tidak ada sahabatnya. Tapi ini tentu terbatas, ya ini sebatas apa yang Anda ketahui. Nanti kalau antum tahu ada sahabat yang berpendapat itu hanya sunnah atau bahkan sholat itu namanya sunnah yang sunnah yang biasa, ya, tolong sampaikan ya, faedah ke kita. Tapi sebatas yang kita tahu dari sahabat yang ada itu, mereka pendapatnya itu mengarah kepada fardu ain, ya, pendapatnya mengarah kepada fardu ain. Ini satu sisi, ini satu poin bahwasanya fardu ain ini pendapatnya para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Kemudian tadi kita sebutkan fikih itu main ihtimal, main kemungkinan. Kemungkinan kekuatan tarjihnya telah kita sebutkan. Ini pendapatnya sahabat yang mengatakan fardu ain, itu sangat kuat.
Itu sangat kuat. Tanpa membahas dalilnya ya, tanpa membahas dalilnya. Karena munakosanya panjang itu nanti. Tapi kemudian kemungkinan yang lain yang itu juga harus kita pertimbangkan bahwasanya dari pendapat-pendapat yang ada itu tidak mungkin kita pastikan 100% itu sebagai pendapat yang benar. Sebagai pendapat yang benar tidak mungkin. Dalam masalah khilaf fikih itu tidak mungkin memastikan 100% bahwasanya ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar, itu pendapat yang clear. Itu sebagian besar dari masalah-masalah fikih yang ada itu tidak memungkinkan untuk memastikan 100% seperti itu. Maka timbul di sini kemungkinan dan di sini kemungkinannya sangat kuat. Ya, kemungkinannya sangat kuat. Tidak bisa kita memastikan bahwasanya hukumnya sholat fardu berjamaah di masjid itu adalah hanya sunnah. Tidak bisa kita memastikan seperti itu. Masih terbuka kemungkinan yang sangat kuat bahwasanya itu fardu kifayah atau itu bahkan fardu ain. Yang itu merupakan pendapatnya para sahabat ridwan wa'alim ajmain, yaitu fardu ain. Ya. Maka seorang yang cerdas itu mengambil jalan aman, mengambil sikap warok, sikap hati-hati. Seperti yang sering kita sebutkan, kalau ulama khilaf, apakah hukumnya sunnah ataukah hukumnya wajib? Maka dari sisi tataran prakteknya, yaitu kita laksanakan. Itu yang paling aman, itu yang paling hati-hati. Taruh kata kemudian ketika kita melaksanakan sholat fardu, kita semangat sholat fardu di masjid, baik ketika sehat, bahkan ketika sakit yang kita masih mampu ke masjid, kita berupaya ke masjid. Ya. Ketika kondisi-kondisi yang agak sulit, kita tetap berupaya ke masjid. Taruh kata ternyata secara hakikatnya yang benar adalah sunnah, maka kita tidak rugi. Bahkan kita dapat pahala yang agung, 25 kali lipat dalam sebagian riwayat, atau 27 kali lipat dalam sebagian riwayat yang lainnya dibandingkan kalau kita sholat sendirian. Itu kalau ternyata hakikatnya yang benar adalah pendapat yang mengatakan sunnah atau sunnah muakkadah, kita sudah untung. Dan itu berlipat-lipat, 25 kali lipat, 27 kali lipat itu bukan kelipatan yang sedikit. Sehingga Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam As-Sailul Jarrar, ya, beliau sampai mendatangkan analogi, ya, kias dalam masalah ini. Dikiaskan dengan apa? Seorang pedagang itu kalau di tempat A dapat untung segini, di tempat B untungnya 25 kali lipat, lalu kok dia itu milih berdagangnya di tempat A, itu nggak beres itu otaknya. Itu dalam urusan dunia itu dibilang nggak beres, itu sangat tidak cerdas seperti itu. Seperti itu. Di tempat A, kalau dia jualan tempat A, itu untungnya sekian. Kalau di tempat B, 25 kali lipat, ada 27 kali lipat. Tapi dia malah milih jualan di tempat A. Nah, ini nggak masuk akal, nggak masuk di logika. Bukan orang cerdas seperti itu. Itu masalah dunia. Apalagi masalah akhirat. Taruh kata yang benar itu hukumnya sunnah, kan tidak rugi kalau kita sholat jamaah di masjid. Untungnya berlipat-lipat. Tidak rugi sama sekali. Nah, ruginya kalau apa? Ruginya kalau ternyata kita tidak sholat jamaah di masjid, ternyata hakikatnya yang benar adalah itu fardu ain. Rugi kita. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Fikih itu main seperti itu. Kemungkinan. Kita harus cerdas dalam melihat kemungkinan. Mana yang bisa mendatangkan manfaat yang terbesar bagi diri kita di akhirat kita. Untuk akhirat kita. Itu yang kita pikirkan. Cerdas di dalam memilih bersikap dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau khilaf yang kuat antara sunnah, fardu kifayah, fardu ain seperti dalam masalah kita, dari sisi prakteknya, sikap warok mengharuskan kita mengamalkannya. Sudah selesai. Kalau ternyata hukumnya sunnah, kita sudah untung yang sangat banyak, insyaallah ta'ala. Kalau ternyata memang itu merupakan fardu ain, ya kita sudah menjalankan kewajiban kita. Selesai. Tapi kalau kita tidak semangat sholat jamaah di masjid, tidak mencontoh Rasulullah SAW, tidak mencontoh para sahabat ridwan alim ajmain, tidak mencontoh para salaf rahmatullahi alaihim ajmain, ternyata kemudian hakikatnya sejatinya hukum yang sebenarnya adalah fardu ain, coto kita, rugi kita. Berapa banyak pahala yang terlewat, berapa banyak dosa yang kita terjatuh di dalamnya. Ya. Berapa banyak dosa yang kita terjatuh di dalamnya. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini permasalahan yang sangat penting. Dan yang penting itu bukan kita tahu pembahasannya, tapi yang penting itu bagaimana kita prakteknya.
Bagaimana kita prakteknya mengamalkan sebagaimana pengamalan Rasulullah SAW, para sahabat ridwan alim ajmain ataupun para ulama salaf rahmatul alim ajmain. Kurang manfaatnya kalau apa? Kalau kita pandai di dalam menyampaikan yakni istidlal dalam masalah ini, istidlalnya begini-begini, dari sini begini-begini, istimbatnya begini-begini, munakosanya begini-begini, ada hadis ini bantahnya begini-begini dan seterusnya. Sampai berbuih-buih kita nyampaikan itu, tapi apa? Tapi prakteknya kita tinggalkan, tidak sholat jamaah di masjid, tidak sebagian prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sebagian prakteknya para sahabat ridwan alim ajmain, tidak sebagian prakteknya para ulama salaf rahmatullahi ajmain. Bagaimana kita dari mereka? Bagaimana kita dari mereka? Mereka itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang terbaik. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni dosanya yang lampau maupun dosanya yang terdahulu. Itu pun semangat salat jamaah di masjid. Para sahabat mereka, ya ini apa? Sebaik-baik generasi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Ya generasi sahabat ya seperti itu. Generasi sahabat yang terbaik itu seperti itu prakteknya. Mereka salat jamaah di masjid. Nah, di sini kita bacakan sebagian di antara prakteknya para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Baik. Di antaranya dari seorang sahabat, yakni Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Syiar A'lamin Nubala. Baik. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, "Ma uqimatis salatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in." Tidaklah salat itu ditegakkan semenjak aku masuk Islam, melainkan dalam kondisi aku itu sudah punya wudu. Sudah punya wudu maksudnya ya untuk salat jamaah di masjid. Itu kebiasaannya para sahabat ridwan alaihim ajmain. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Al-Imam Sa'id bin Musayyib atau Al-Musayyab rahimahullah taala sayyidut tabi'in, diceritakan ini dalam kitab Musannaf, ya, kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala, ma'adzanal muadzinu, tidaklah muadzin itu mengumandangkan azan, mundu thalathina sana, sejak 30 tahun yang lalu. Bayangkan 30 tahun yang lalu. Illa, melainkan wana fil masjidi, melainkan kondisi saya itu sudah berada di masjid. Ini amalannya Sayyidut Tabi'in Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala. Selama 30 tahun atau bahkan lebih tidaklah dikumandangkan azan, melainkan beliau itu sudah berada di masjid. Melainkan beliau sudah berada di masjid. Tentu berada di masjid bukan untuk keperluan-keperluan yang lain. Dikumandangkan azan tentu itu panggilan salat, diri ada di masjid ya untuk mengerjakan salat jamaah di masjid tersebut. Ya. Dikumandangkan azan sudah berada di masjid, dan amalan itu beliau laksanakan sudah 30 tahun atau lebih. 30 tahun atau lebih. Itu amalannya beliau rahimahullah taala. Ya. Selama apa? 30 tahun. Dan ini amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa dari beliau rahimahullah taala. Ya, taruh kata kita tidak mampu seperti beliau, dan ini yang terbagus sebenarnya demikian. Tapi taruh kata mungkin kita ada kesibukan atau apa, minimalnya ketika terdengar kumandang adzan, kita segera apa? Selesaikan, hentikan segala aktivitas kita untuk menyiapkan sholat, berwudu, kemudian yang lainnya dari persiapan sholat, kemudian berangkat ke masjid. Ya, kalau masih ada waktu, maka kemudian sholat apa? Qobliyah dan seterusnya, menunggu iqamah sholat. Atau minimalnya sebagaimana sabda Nabi SAW, idza uqimatis sholatu famshu ilaiha. Ketika sudah dikumandangkan iqamah, maka hendaklah engkau berangkat menuju ke sholat tersebut. Ini perintahnya Nabi SAW. Ketika dikumandangkan iqamah, itu batasan akhirnya. Ketika dikumandangkan iqamah, famshu ilaiha, maka hendaklah engkau berangkat menuju ke sholat tersebut. Berangkat tentunya untuk sholat jamaah di masjid tempat ditegakkannya sholat tadi, dikumandangkannya iqamah tersebut. Perintah ini juga semakin menguatkan, yakni wajibnya sholat jamaah di masjid. Dan batasan akhirnya yaitu ketika dikumandangkan iqamah, maka wajib berangkat. Ya, kecuali kalau ada udzur. Ini sebagian dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Syarah Bulughul Maram. Khana fiddin rahimani wa rahmakumullah.
Itu tadi Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala. Yang lainnya lagi ya masih dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala dalam riwayatnya Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra. Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala mengatakan ma fatathu salatul jamaah mundu arba'ina sanah wala nadhara fi aqfaihim. Ini faktanya Imam Sa'id al-Musayyab rahimahullah taala. Baik. Dikatakan di situ bahwasanya beliau tidak pernah terluput salat jamaah. Ya, beliau tidak pernah terluput salat jamaah mundu arba'ina sanah selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun tidak pernah terluput salat jamaah. Bahkan wala nadhara fi aqfaihim, sama sekali beliau itu tidak pernah melihat tengkuk-tengkuknya orang lain. Maksudnya apa? Ya saf terdepan. Itu beliau rahimahullah taala senantiasa di saf yang terdepan. Itu selama 40 tahun. Tentu saf yang depan, wong kumandang adzan saja sudah di masjid, ya tentu di saf yang terdepan dan tidak pernah terluput salat jamaah selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Bahkan sebagian salaf itu ceritakan tidak pernah selama hidupnya itu ketinggalan salat jamaah kecuali satu kali. Satu kali. Ya apa? Ketika ibunya meninggal, ketinggalan salat jamaah. Itu pun gara-gara tinggal salat jamaah sampai nangis-nangis. Kalau kita kan salat jamaah ketinggalan kan santai aja kan. Ini salaf ini ketinggalan salat jamaah itu nangis-nangis sampai nangis ketinggalan apa? Terluput suatu pahala yang agung dari salat jamaah. Itulah bedanya mereka generasi terbaik dengan kita-kita ini seperti itu. Perbedaan yang sangat jauh. Ya, perbedaan yang sangat jauh. Contoh yang lain, yakni dari Imam A'mas rahimahullah taala, seorang tabi'in, ya sigur tabi'in. Beliau itu sampai di usianya yang sepuh, yang tua, dikatakan oleh muridnya Imam Waqi rahimahullah taala, ikhtalaftu ilaihi qariban min sanatain. Saya itu yakni biasa hadir ke beliau, ya, pulang pergi ke Imam A'mas rahimahullah taala sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Marwaituhu yaqdi raq'atan, saya tidak pernah melihat beliau ketika saya mulazamah belajar ke beliau itu, saya tidak pernah melihat beliau itu mengqadha 1 rakaat. Berarti apa? Enggak pernah masbuk. Tidak pernah masbuk. Itu Imam A'mas rahimahullah taala. Masya Allah seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa seperti itu, minimalnya jangan meninggalkan sholat jamaah. Minimalnya jangan meninggalkan sholat jamaah kalau belum bisa seperti ini. Nah, ini contoh dari para ulama salaf. Imam A'mas rahimahullah taala dikatakan oleh muridnya, saya mulazamah ke beliau itu 2 tahun tidak pernah melihat beliau itu mengqadha 1 rakaat. Berarti nggak pernah masbuk, tidak pernah masbuk. Wa kana qariban min 70 sanatan lam tafuthu takbiratul ula. Masya Allah. Hampir apa? Mendekati 70 tahun. Dari muda sampai tua berarti. Dari muda sampai tua itu mendekati 70 tahun lam tafuthu takbiratul ula. Beliau itu tidak pernah terluput takbiratul ihram. Tidak pernah terluput takbiratul ihram sampai mendekati 70 tahun. Ya, sampai mendekati 70 tahun. Nah, di sini nggak ada yang usianya 70 tahun ini. Belum ada yang usianya 70 tahun. Nah, ya. Apalagi nah. Belum ada yang usianya 70 tahun. Nah, ini beliau hampir 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Nah, hampir 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, masalah ini amalannya ulama salaf rahmatullahi ajmain seperti itu. Nah, kita ini mencontoh yang mana? Katanya kita ya ini Ahlussunnah wal Jamaah ikut para ulama salaf rahmatullahi ajmain, yaitu contohnya sahabat seperti itu, contohnya as-salafus saleh rahmatullahi ajmain seperti itu. Maka hendaknya kita berupaya untuk meneladani suri tauladan yang sangat agung dari ulama salaf rahmatullahi ajmain tersebut. Khanifiddin rahimani warahmatullah. Yang tadilah kita katakan bahwasanya menegakkan salat jamaah di masjid itu adalah min a'dhami syara'il Islam, kama qala ba'dul ulama, atau bahkan sebagian ulama mengatakan itu a'dhamu syairil Islam. Syiar-syiar Islam yang teragung itu adalah melaksanakan salat jamaah di masjid, ya, melaksanakan salat jamaah di masjid. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibnu Jum'ah rahimahullah taala, wa ifsa'us salami, menebarkan salam. Ya, menebarkan salam lil khawasi, baik kepada orang-orang khusus
wal awami maupun kepada orang-orang umum. Nih, orang-orang umum. Kalau kita semuanya ini orang umum, kita semuanya itu orang awam. Kita semuanya orang khusus. Orang umum, orang awam kita semuanya ini. Orang khusus itu para ulama, yakni rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi baik ketemu ulama maupun ketemu sesama kita orang-orang awam, ini kita apa? Tebarkan salam, ya, tebarkan salam. Ya, selama suatu daerah itu secara umum adalah daerah muslim, apalagi kalau nampak dari penampilannya dia seorang muslim, maka apa? Kenal tidak kenal, kata Rasulullah SAW, hendaknya apa? Disampaikan salam kepadanya. Ta'rif aulam ta'rif, engkau kenal atau engkau enggak kenal, kalau itu anggap seorang muslim, maka sampaikan salam kepadanya. Ya, sampaikan salam kepadanya. Banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan tentang syariat menebarkan salam. Kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah, adapun kalau menjawab salam hukumnya adalah wajib. Ya, salam hukumnya wajib. Nah. Jadi mengucapkan salam itu jangan pilih-pilih. Ya, mengucapkan salam itu jangan pilih-pilih. Tapi mengucapkan salam itu berlaku bagi setiap orang yang kita jumpai, yang kita menduga bahwasanya dia seorang muslim, maka kita tebarkan salam. Ya, kita tebarkan salam. Dan ini butuh untuk dihidupkan, ya, dihidupkan tradisi yang sangat agung menebarkan salam. Karena menebarkan salam ini termasuk siar Islam yang sangat agung. Itu menguatkan hubungan antara satu orang muslim dengan muslim yang lainnya, menunjukkan hubungan kasih sayang di antara mereka, menginginkan keselamatan kebaikan bagi muslim yang lainnya dengan ucapan salam, mendoakan keselamatan bagi yang lainnya. Nah, ini hendaknya kita semangat di dalam menebarkan salam di antara kita, ya, menebarkan salam di antara kita. Bukan hanya salam nanti hanya teman sekelas saja, tapi juga kepada yang lainnya, bahkan sampai kepada orang yang tidak kita kenal pun. Nah, sementara kita melihat dia seorang muslim, kita sampaikan salam, kita ucapkan salam kepadanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf, yang baik, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini kewajiban dari kita semuanya sebagai seorang muslim, satu dengan yang lainnya hendaknya saling bernasihat, ya, saling berikan nasihat untuk menjalankan perkara yang ma'ruf, saling menyemangati untuk menjalankan perkara yang ma'ruf, dan saling melarang dari perkara-perkara yang mungkar, Tapi di sini landasannya adalah apa? Landasannya adalah keinginan supaya saudara kita itu mendapatkan kebaikan dan terjauhkan dari keburukan. Ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan perkara yang ma'ruf, itu landasannya ketulusan dalam hati kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita tersebut. Begitu pula ketika kita melarang saudara kita dari perkara yang mungkar, landasannya bukan kebencian, kemarahan, tapi landasannya kita tulus menginginkan kebaikan bagi dia supaya dia tidak terjerumus dalam perkara yang mungkar tadi. Itu landasannya. La yu'minu ahadukum kata yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai suatu kebaikan bagi orang lain sesama muslim sebagaimana dia cintai kebaikan itu bagi dirinya. Nah, makanya kaitannya apa? Menjalankan kebaikan maupun menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Maka kita tidak hanya memperdulikan diri kita sendiri, tapi kita juga harus peduli kepada yang lain. Ini untuk kebaikan bersama. Kalau ada perkara yang ma'ruf, kita saling menyemangati satu dengan yang lainnya untuk menjalankan perkara yang ma'ruf tadi. Kalau ada perkara yang mungkar, kita saling menasihati untuk menjauhi perkara yang mungkar tersebut. Ya. Dan kaidahnya melaksanakan amar ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf, dan melarang dari perkara yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Melarang dari perkara yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar, tapi dengan cara yang ma'ruf. Karena yang kita inginkan itu bukan menjatuhkan orang yang terjatuh dalam perkara kemaksiatan atau pelanggaran, tapi yang kita inginkan dia itu meninggalkan kemungkaran yang dia terjatuh di dalamnya. Itu yang kita inginkan untuk kebaikan saudara kita itu sendiri. Maka tentu kalau landasannya adalah ketulusan kita, bukan dengan cara-cara yang menjatuhkannya, ya, bukan dengan cara-cara yang menjatuhkannya ketika teman kita itu melakukan suatu kemaksiatan atau melakukan suatu pelanggaran, tapi dengan cara yang ma'ruf. Ini perkataan sebagian ulama, melarang dari kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar,
ya, bukan dengan cara yang mungkar, dan memerintahkan perkara yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Supaya terjadilah dan terjalankanlah perkara yang ma'ruf dan supaya bisa dijauhi perkara-perkara yang mungkar. Karena menjalankan ma'ruf itu berat, apalagi menjauhi yang mungkar itu lebih berat. Maka ketika kita melarang, mencegah dari yang mungkar, jangan dengan cara yang mungkar. Karena ini akan semakin memperberat orang lain yang menerima nasihat kita untuk menjauhi perkara yang mungkar tersebut. Kalau dengan cara yang baik aja belum tentu diterima, apalagi dengan cara yang tidak baik, tentu lebih tidak mungkin lagi untuk diterima. Baik. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud awal dan akhir? Jazakallah khair. Wa antum jazakallahu khairan katsir. Baik. Ini masalah ini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Dan ini termasuk khilaf yang mu'tabar, ya, khilaf yang mu'tabar yang kuat di antara para ulama baik dari sisi hadisiyahnya, sahih tidaknya hadis dalam masalah itu, maupun dari sisi pemahaman fikihnya. Ini khilaf yang mu'tabar di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Maka kaidahnya la ingkara fi masail ijtihad, tidak ada pengingkaran dengan cara yang keras dalam masalah-masalah ijtihad di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ya, sekedar diskusi tidak masalah, tapi tidak ada pengingkaran dengan cara yang keras apalagi kasar dalam masalah-masalah seperti ini, dalam masalah-masalah seperti ini. Sebagian ulama berpendapat disyariatkan untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, seperti Syekh Albani rahimahullah taala, karena beliau berpandangan bahwasanya riwayat tentang yuharrikuha ay wa yuharrikuha, tambahan ini tambahan yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berpendapat menggerak-gerakkannya. Yuharrikuha itu fi'il mudhari, berarti secara kontinu terus-menerus menggerak-gerakkannya. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Sebagian ulama yang lain berpendapat berbeda, bahwasanya hadis dalam masalah ini tambahan wa yuharrikuha itu tambahan yang sadah, tambahan yang lemah, tambahan yang nyeleneh, tambahan yang lemah. Kalau lemah berarti tidak diamalkan, Kalau tidak diamalkan berarti prakteknya sekedar apa? Sekedar mengangkat jari telunjuk tanpa digerak-gerakkan. Nah, ini permasalahannya khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Maka monggo terserah bagi masing-masing, kalau punya kemampuan ilmiah untuk mentarjih dalam masalah ini, silakan mengikuti tarjihnya masing-masing. Bagi yang mentarjih riwayatnya sahih, ya monggo menggerak-gerakkan jari jemari. Bagi yang merujukkan riwayat itu dhaif, ya monggo, yakni hanya menegakkan jari telunjuk tanpa digerak-gerakkan. Ya terserah, yakni kepada pendapatnya masing-masing. Yang penting tidak mengikuti hawa nafsu dalam masalah ini untuk mentarjih. Begitu pula tidak mengikuti hawa nafsu dalam menyikapi khilaf seperti ini. Mungkin Anda pernah cerita tentang kejadian yang terjadi jadi sebagian senior kita, dan di sini kita sebutkan ya, sekarang beliau sudah tidak ada. Pelakunya ini siapa? Ustadz Yahya rahimahullah. Ya, pelakunya Ustadz Yahya rahimahullah. Beliau pernah cerita atau cerita dari yang lain, jadi mengalami apa? Rame tentang masalah ini, ya, rame tentang masalah telunjuk ini. Berhadapan dengan seorang Ustadz kibar, ya, Ustadz Yahya rahimahullah taala berpendapat ini lemah. Ustadz kibarnya berpendapat menggerak-gerakkan itu sahih. Rame sampai rame, akhirnya agak memanas begitu diskusinya sampai di beliaunya Ustadz Yahya diginikan sama Ustadz kibar itu. Ente bahlul katanya. Seperti itu. Ente bahlul. Nah, itu maksudnya saking emosinya. Tapi jangan dicontoh. Ini bukan contoh. Tapi ini maksudnya cerita yang keliru. Jangan dicontoh yang seperti itu. Jadi kalau ranah-ranah ilmiah seperti ini biasa aja, santai aja dalam ranah-ranah ilmiah seperti ini. Nah, diskusi biasa, ya. Jangan sampai ada nada-nada yang meninggi, kemudian caci maki atau tindakan-tindakan yang semisal itu. Itu tidak selayaknya, ya, tidak selayaknya. Ya biasa dulu rame kan gitu. Biasa dulu rame. Nah, yang mahat kulon
gini karena hadisnya dhaif, yang Mahat Timur gini karena hadisnya apa? Hadisnya sahih. Rame. Jadi tidak selayaknya seperti itu, ya. Kalau yang sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW, dalam masalah-masalah khilaf fikih yang itu khilaf yang muktabar, masing-masing punya sisi pendalilan yang ada sisi kekuatannya, ya toleransilah satu dengan yang lainnya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Jadi madhabnya jumhur, para ulama rahmatullahi ajmain di dalam bersikap ketika apa? Khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar itu sikapnya seperti itu. Tidak bengkerangan, ya tidak marah-marah, ya tidak menjatuhkan satu dengan yang lainnya kalau itu khilaf yang muktabar di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Jadi ketika di riwayat Bukhari ketika Nabi mengutus ke Bani Quraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni la tusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah atau kama qala, janganlah salah seorang di antara kalian itu sekali-kali salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat berangkat menuju ke Bani Quraidah. Ternyata masuk waktu asar belum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat beda pendapat di situ memahami sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Sama-sama dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang sama. Ternyata pahamnya beda. Mereka apa? Mereka mengembalikan kepada satu hadis yang sama, tapi pemahamannya berbeda. Dan itu sering terjadi seperti itu. Ada khilaf di antara para ulama, ternyata dalilnya sama satu, tapi beda di dalam memahami, itu biasa terjadi. Terjadi. Akhirnya sebagian sahabat memahami sebagaimana zahirnya. Pokoknya tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah meskipun sudah habis waktu asar, meskipun sudah masuk waktu malam. Tapi zahirnya hadis kan seperti itu. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian yang lain memahami, maksudnya bukan begitu, tapi maksudnya apa? Kita itu disuruh cepat-cepat, diperkirakan supaya kita sudah sampai waktu asar itu di Bani Quraidah. Beda dalam memahami. Satu memahami secara zahirnya, satu memahami dengan model taklilnya, alasannya apa. Akhirnya apa? Masing-masing menjalankan sesuai dengan tarjihnya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Nah, ketika disampaikan pada Nabi SAW, Nabi tidak mengingkari. Itu sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi ajmain, tapi ini sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengingkari para sahabat yang beda memahami kalam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengar langsung di waktu yang sama, ternyata pahamnya berbeda. Apalagi kalau tidak dengar langsung dengan sanadnya, apalagi sudah jauh, kemudian ada begini, ada kalam ulama begini masih, itu tentu lebih banyak lagi kemungkinannya. Ini sahabat saja yang ketemu langsung dari Nabi, dengar langsung di waktu yang sama, ternyata pahamnya berbeda. Satunya model dohiri, satunya model jumhuri, taklili, pakai taklil. Jadi sudah terjadi di kalangan sahabat ridwanu alaihim ajmain seperti itu. Ternyata Nabi SAW tidak mengingkari. Maka tidak mengingkari ini itu dua model. Yani apa? Dua sisi maksudnya. Sisi yang pertama, yakni model cara pemahamannya tidak diingkari oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua model apa? Model pemahamannya juga tidak diingkari oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi maksudnya satunya memahami secara zahirnya, satunya memahami dengan model ta'lil. Itu dua-duanya tidak diingkari oleh Nabi SAW. Maka dua-duanya mungkin, tinggal bagaimana menjalankan setiap kasus pada tempatnya masing-masing. Dan pemahamannya pun yang berbeda-beda tadi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Baik, mungkin sampai di sini. Kemudian apa yang kita murojaah bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.